Terima kasih telah klik video ini, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen. Kalian bisa komen apa aja di video ini, karena ini dan Family Channel. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang hal yang sangat menggembirakan banget, karena aku suka banget membahas ini, yaitu membahas bagaimana cara atau trik untuk mempunyai anak laki-laki. Apalagi buat parents-parents yang baru menikah, itu penting banget kita ketahui bagaimana untuk mempunyai anak laki-laki. Sebenarnya jenis kelamin itu tidak terlalu bermasalah ya bagi sebagian parents, tapi untuk sebagian parents lainnya mungkin anak laki-laki membawa keberuntungan atau apalah. Jadi untuk tahu bagaimana trik dan cara untuk mempunyai anak laki-laki, tonton video ini sampai habis ya. Nah, di sini aku mengutip dari Brilio.net. Jadi di sini dikatakan bahwa menurut Dr. Boyke, menentukan jenis kelamin anak bisa diupayakan sesuai keinginan sebelum masa pembuahan. Jadi sebelum masa pembuahan itu kalian bisa menentukan mau anak laki-laki ataupun anak perempuan. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada beberapa cara, ada 7 cara untuk mendapatkan anak laki-laki, khususnya anak laki-laki. Yang pertama, itu adalah mengatur pola makan. Jadi di sini dikatakan untuk mengatur pola makan dari calon ayah dan calon ibu. Jadi untuk calon ayah itu harus banyak mengkonsumsi jeruk dan tomat dengan vitamin C yang dapat menjaga pH yang tepat untuk menentukan hamil anak laki-laki. Jadi itu penting banget buat calon ayah. Ingat ya, untuk calon ayah itu jeruk dan tomat itu harus kita makan sebelum melakukan hubungan intim. Nah, lalu makan jamur, itu mengandung vitamin D yang dapat menjaga kesehatan sperma si calon ayah tersebut. Lalu pisang, dimana pisang itu terdapat potasium dan kalium yang mengandung banyak di dalam pisang itu dan membantu sperma bertahan di dalam rahim. Lalu yang berikutnya itu seafood. Seafood mengandung mineral zinc yang dapat membantu meningkatkan jumlah sperma pria secara luar biasa. Yang berikutnya adalah makanan asin seperti ikan asin, daging, kerupuk, dan makanan asin lainnya yang dimana memiliki kadar natrium dan kalium yang seimbang. Ini dapat meningkatkan peluang untuk memiliki anak laki-laki. Lalu selanjutnya untuk calon ibu, dimana calon ibu ini harus memperbanyak makan buah dan sayur dibanding daging-dagingan. Ingat ya, untuk calon ibu itu harus makan buah dan sayur. Jadi udah tahu nih mau buat anak laki-laki, kita harus, atau para parents harus membanyak makan buah dan sayur. Lalu perbanyak juga makan jagung manis, roti, brokoli, paprika, alpukat, almond, kelapa muda, tahu, kacang hijau, kacang panjang, bayam, dan ikan. Jadi kalau aku lihat di sini sih maksudnya kita juga harus makanan yang sehat, yaitu 4 sehat 5 sempurna untuk calon ibu. Jadi di sini kalau menurut aku sih penting banget untuk mengatur pola makan agar stamina kita tetap terjaga, terus
tidak mudah capek atau sakit seperti itu. Lalu yang kedua, berhubungan seks tepat pada masa suburnya. Dimana yang aku tahu itu masa subur dari seorang wanita itu ada di sekitaran hari ke-10 sampai hari ke-17 dari masa haid pertama. Jadi dihitung aja sendiri untuk calon ibu kapan haid pertamanya. Dengan haid pertama itu kita hitung sampai 10 hari sampai 10 hari. Nah, 10 hari itu sudah masa subur buat kalian calon ibu di rumah. Oke. Lalu yang ketiga yaitu posisi bercinta. Banyak banget posisi-posisi bercinta dalam berhubungan intim, tapi yang untuk bagus untuk memperoleh anak laki-laki yaitu posisi seperti doggy style, woman on top, atau posisi duduk. Itu bisa kalian cari di Google ya, posisi doggy style itu seperti apa, terus woman on top itu seperti apa. Bisa kalian cek di Google dan lihat fotonya, gambarnya, bagaimana style-style posisi bercinta tersebut, agar nantinya cepat punya anak laki-laki seperti itu. Lalu yang keempat ada orgasme, dimana untuk mendapatkan anak laki-laki, wanita wajib mengalami orgasme saat berhubungan intim. Dengan orgasme akan meningkatkan kandungan alkalin dalam vagina dan memicu produksi cairan vagina menjadi basah yang menguntungkan sperma agar lebih leluasa masuk ke sel telur itu. Jadi orgasme itu dapat memudahkan gerak sperma menuju serviks. Jadi untuk maksudnya itu calon ibu itu harus mengeluarkan orgasme lebih duluan daripada calon ayahnya, seperti itu parents. Lalu yang kelima yaitu usahakan minum kopi untuk pria. Nah, menurut dokter yang aku kutip dari brilio.net ini, beberapa dokter menganjurkan untuk pria atau calon ayah meminum secangkir kopi sebelum melakukan hubungan intim. Itu dikarenakan dapat memberikan dorongan ekstra pada sperma. Jadi mereka itu lebih gesit, sperma itu lebih gesit untuk melakukan penetrasi di dinding rahim sehingga dapat bertahan lama untuk membuahi sel telur. Jadi lebih lama, mungkin lebih lama dari tidak meminum kopi tersebut. Lalu yang keenam, hindari produk susu. Untuk calon ibu itu khususnya hindari konsumsi makanan atau minuman yang mengandung susu seperti yogurt, keju, coklat dan lain-lain, karena itu dapat menghambat pembuatan anak laki-laki tersebut. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, yaitu jangan pakai baju ketat karena sperma biasanya tidak tahan dengan suhu panas. Maka dari itu disarankan untuk calon ayah memakai pakaian yang nyaman dan tidak ketat agar area genital dapat terjaga dengan suhu yang dingin. Jadi untuk calon ayah itu wajib jangan pakai baju ketat karena itu bakal membuat suhu menjadi panas dan tidak bisa membuat anak laki-laki itu. Nah, begitu yang aku kutip dari brilio.net. Semoga dengan video ini dapat menambah pengetahuan kalian untuk bagaimana cara mempunyai anak laki-laki tersebut. Oke, sekian video kali ini dan jangan lupa untuk subscribe. Dan kalian kalau mau komen di bawah ini juga boleh komen atau request tentang apa yang harus dibawakan. Semoga dari komen-komen kalian bisa aku pilih untuk aku bawakan ke video berikutnya. Oke? Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video ini. Oke, bye-bye.